bisa menggadaikan BPKB kendaraan kalian meskipun kendaraan itu masih atas nama orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel aku, Mutiara Aribi. Di video kali ini teman-teman aku bakalan sharing ke kalian tentang tempat di mana kalian bisa gadai BPKB tanpa perlu melakukan survei. Dan buat kalian yang penasaran, stay tune terus. Ya teman-teman, di video aku yang sebelumnya dimana aku pernah ngebahas tentang gadai BPKB ini, ternyata banyak banget teman-teman kita yang komen dan juga bahkan ada beberapa yang juga DM. Mereka menanyakan tentang apakah kalau kita gadai BPKB itu perlu survei, apakah pakai survei dan yang lainnya ya. Intinya sebenarnya secara prosedur itu kalau kita menggadaikan BPKB memang salah satu tahapan yang bakal kita lewati adalah di bagian survei ini ya. Karena memang di bagian survei ini nantinya pihak pegadaian itu akan menentukan di ACC atau tidaknya pengajuan kita. Tapi ternyata permasalahannya banyak banget di antara teman-teman kita di luar sana yang tidak bisa mengajukan pinjaman hanya karena di masalah survei ini ya, tentunya dengan beragam faktor. So di video kali ini aku bakalan sharing ke kalian tentang tempat atau perusahaan-perusahaan lembaga keuangan yang bisa melakukan gadai BPKB tanpa perlu melakukan survei. Dan langsung aja kita ke perusahaan pertama yang bisa menggadaikan BPKB tanpa perlu melakukan survei adalah PT Pegadaian Persero ya teman-teman. Seperti Pegadaian yang pernah aku bahas sebelumnya, sebenarnya Pegadaian ini juga menerima kita bisa gadai BPKB di Pegadaian tanpa perlu melakukan survei. Namun sayangnya untuk Pegadaian ini tidak semua Pegadaian menerima atau memberlakukan cara ini ya teman-teman, karena memang ini hanya berlaku untuk di daerah-daerah tertentu dan di mana lokasinya kalian bisa langsung menghubungi call center dari Pegadaian itu sendiri untuk mencari tahu lokasi mana yang bisa menggadaikan BPKB tanpa perlu melakukan survei. Sedangkan perusahaan kedua yang bisa jadi alternatif buat kalian adalah Adira Finance ya teman-teman. Salah satu lembaga keuangan yang bisa dikatakan lembaga keuangan terbesar ini, selain kita bisa kredit, kita juga bisa menggadaikan BPKB kendaraan kalian, di mana untuk gadai sendiri kita tidak perlu melakukan survei. Karena untuk mengecek kondisi kendaraan itu, pihak Adira bisa melakukannya langsung di kantor mereka ya teman-teman. Jadi karena itulah pada saat kita akan menggadaikan BPKB kendaraan, lebih baik kalau kalian juga membawa serta kendaraan yang akan kalian jadikan jaminan. Dengan begitu proses pengajuannya pun akan lebih cepat. Sedangkan perusahaan selanjutnya adalah PT BFI. Salah satu lembaga keuangan yang serupa dengan Adira tadi, selain kita bisa mengajukan pinjaman dengan menjadikan BPKB sebagai jaminannya, di sini kalian juga bisa memilih beberapa jenis pinjaman dengan jaminan yang sama ya teman-teman. Selain itu di BFI ini kalian juga bisa diberikan pilihan tenor waktu sampai dengan 3 tahun. Dan kerennya lagi, selain kita bisa gadai tanpa perlu melakukan survei, di BFI ini kalian juga bisa menggadaikan BPKB kendaraan kalian meskipun kendaraan itu masih atas nama orang lain. Tentunya dengan syarat selama kendaraan itu masih berada di usia produktif. Dan perusahaan lain yang bisa jadi alternatif buat kalian adalah BAF Dana Syariah. Salah satu lembaga keuangan ini serupa dengan Adira dan juga BFI tadi ya teman-teman. Cuman bedanya kalau untuk BAF Dana Syariah ini sesuai dengan namanya, untuk konsepnya dia lebih cenderung ke metode syariah. Meski menggunakan konsep syariah ya teman-teman, di BAF ini kalian juga bisa menggadaikan BPKB kalian tanpa perlu melakukan survei. Dan kerennya lagi untuk gadai ini bisa kalian lakukan secara online yang tentunya itu akan lebih praktis dan juga lebih mudah. Dan itulah teman-teman perusahaan-perusahaan atau lembaga keuangan yang bisa menerima gadai BPKB tanpa perlu melakukan survei ya. Dan sekali lagi, sebelum kalian mengajukan pinjaman, lebih baik kalian juga melengkapi semua dokumen-dokumen yang memang dibutuhkan ya. Dan untuk dokumen-dokumen ini juga udah pernah sering aku share di video aku sebelumnya. Dengan begitu, kalau kalian udah menyiapkan dokumen, kalian tinggal memilih salah satu dari lembaga yang tadi udah aku rekomendasiin buat kalian. Dengan begitu, proses pengajuannya akan memakan waktu lebih sedikit. Dan teman-teman, itulah video aku kali ini ya. Semoga video tadi bermanfaat dan juga jangan lupa buat like dan juga komen. Kalian juga boleh buat share video tadi ke teman-teman atau saudara-saudara kalian ya. Dan sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.